keblokir nih jalan utamanya gitu. Akhirnya darahnya nggak bisa nih pergi ke jantung ataupun keluar dari jantung. Nah itu yang namanya serangan jantung, Cia. Halo sahabat sehat, kembali lagi di Lini Podcast. Perkenalkan, nama saya Dharma Preocha SGZ sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan bahas fakta penting tentang penyakit jantung koroner yang juga penting nih, nggak hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk teman dan keluarga terdekat. Jadi jangan lupa untuk view, like, share, and subscribe. Nah sebelum kita mulai, tahukah sahabat sehat bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian utama di dunia, mencapai 17 juta kematian per tahunnya. Di Indonesia sendiri angkanya juga nggak kalah nih, merupakan penyebab kematian utama ketiga yang jumlah penderitanya mencapai 800.000. Wow, angka yang luar biasa tinggi ya sahabat sehat. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas nih siapa saja sih yang sebenarnya beresiko untuk mengalami PJK. Dan yang lebih penting lagi bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Oleh karena itu langsung saja kita sambut narasumber spesial kita pada hari ini, Kak Eostri Andita Hareva SGZ. Halo sahabat sehat semuanya, perkenalkan nama saya Eostri Andita Hareva, atau dipanggil Dita aja kali ya Cia, biar lebih gampang. Jadi saya adalah mahasiswa profesi dietitian IPB University juga. Senang nih bisa berbagi kali ini bersama teman-teman sahabat sehat semua di rumah di podcast kali ini. Oke, halo Kak Dita, terima kasih atas kehadirannya. Halo Cia, sama-sama dong. Oke Kak, untuk memulai nih podcast kita pada hari ini, boleh dong Kak jelaskan sebenarnya apa sih itu PJK? Oke, kalau PJK itu kepanjangannya adalah penyakit jantung koroner atau adalah sebuah kondisi di mana nih pembuluh darah itu ada penyempitan atau penyumbatan Cia. Jadinya jantung nggak bisa bekerja dengan maksimal gitu deh. Oke, aku agak sulit mengerti nih Kak. Boleh nggak tolong dijelaskan lebih simpel, diberi perumpamaan mungkin? Boleh. Jadi kalau ibaratnya nih jantung itu adalah kota yang super sibuk gitu ya. Ibaratnya Jakarta deh gitu. Nah kota ini punya satu jalan tol utama namanya pembuluh darah. Nah pembuluh darah ini itu harus tetap lancar dong biar nggak macet gitu ya. Nah tiba-tiba ada sampah nih di pinggir jalan. Nah tidak ada yang bersihin gitu ya, lama-lama menumpuk gitu. Akhirnya kendaraan itu macet total gitu ya. Nah kendaraan ini namanya adalah darah yang kaya oksigen dan zat gizi yang harusnya bisa ke penjuru tubuh nih gitu ya, atau ke penjuru kota. Nah tapi karena macet jadinya nggak bisa, jadinya terhambat ya, tersumbat gak gitu istilahnya. Nah ada juga satu ketika sampahnya udah meluber parah gitu ya, akhirnya meledak gitu ya plaknya tadi itu isinya adalah kolesterol dan lemak-lemak nih. Nah meledak gitu ya, tiba-tiba keblokir nih jalan utamanya gitu, akhirnya darahnya nggak bisa nih pergi ke jantung ataupun keluar dari jantung. Nah itu yang namanya serangan jantung Cia. Oke, wow, ternyata serem juga ya sahabat sehat. Betul. Oke, berarti tadi ada penyumbatan, penyempitan, ada macet ya Kak akhirnya. Betul. Jadi apa sih sebenarnya penyebab dari PJK ini? Oke, pada dasarnya sahabat sehat semuanya, penyebab PJK itu ada dua nih. Satu yang bisa dimodifikasi atau yang bisa kita ubah, dan yang kedua adalah yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa kita ubah. Nah, yang bisa dimodifikasi itu adalah gaya hidup, pola makan, sama aktivitas fisik. Kalau yang nggak bisa dimodifikasi itu ada usia, jenis kelamin, sama gen atau riwayat keluarga. Gitu, Cia. Oke, berarti ada berapa kemungkinan kayak yang bisa menyebabkan PJK. Kalau gitu bagaimana cara kita menilai seberapa beresiko sih kita mengalami PJK? Nah kalau sekarang sih zamannya udah online ya Cia, jadi gampang banget gitu. Sekarang itu ada yang namanya kalkulator resiko PJK dari Reynolds, soalnya dia yang nemuin. Jadi namanya itu Reynolds Coronary Artery Disease Risk Calculator gitu Cia. Oh oke, keren juga nih ada kalkulator sahabat sehat. Gimana nih cara kita untuk mengaksesnya? Oke, first of all, ini bukan kalkulator fisik ya sahabat sehat semuanya, jadi harus bisa diakses lewat website gitu ya. Sobat saya kan sekarang sudah punya mobile phone nih, jadi bisa dimanfaatkan gitu ya, jangan cuma tiktokan doang gitu. Nah jadi selain harus punya mobile phone atau misalnya laptop juga gadget gitu ya, sahabat sehat juga harus punya ini nih hasil pengukuran tensi atau lab gitu ya, yang menampilkan kadar kolesterol, HDL dan HS CRP. Kemudian kalkulator ini sayangnya hanya untuk penderita non-diabetes. Jadi kenapa? Karena
pengaturannya itu tidak dikhususkan untuk penderita diabetes gitu, Cia. Oh, oke. Berarti kalau penderita diabetes gimana dong, Kak? Nah, kalau penderita diabetes itu berdasarkan penelitian nih, sahabat sehat semuanya, itu bisa meningkatkan resiko menderita penyakit jantung koroner kalau penderita diabetes. Jadi untuk memperoleh kemungkinan penyakit PJK itu bisa langsung ke dokter aja deh, bisa langsung konsultasi dan konfirmasi langsung. Gitu, Cia. Oke, kalau gitu bagi sahabat sehat yang menderita diabetes jangan berkecil hati, karena ada alternatif cara lain ya, Kak. Nanti juga jangan lupa untuk tetap tonton video ini karena nanti ada cara pencegahan PJK di akhir video. Betul. Oke, karena itu berarti yang kita perlu siapkan sekarang adalah link websitenya, lalu juga hasil lab ya, Kak. Betul. Oke, Yuk. gimana? Sekarang sahabat sehat bisa ambil mobile phone atau gadgetnya, kemudian bisa akses linknya ada di description box di bawah, atau bisa akses nih melalui QR code gitu ya, di scan ada di layar. Nah kalau udah nanti coba deh Cia gimana? Oke, aku coba akses juga nih ya, Kak. Sahabat sehat jangan lupa untuk akses biar kita bisa isi bareng-bareng, biar kita bisa lihat nih resikonya berapa aja. Oke, jangan lupa videonya juga boleh nih di pause sebentar ya untuk akses dulu. Nanti kalau sudah terakses websitenya boleh di play lagi. Oke, Kak. Oke, aku sambil lihat juga ya Cia websitenya biar nggak salah nih urutan pertanyaannya. Nah setelah terbuka, sahabat sehat bisa scroll nih sampai nemuin pertanyaan yang pertama. Apakah sahabat sehat itu merokok atau tidak? Jadi ayo diisi sesuai dengan kondisi sahabat sehat ya. Oke, aku coba isi ya, Kak. Misalkan boleh. kalau aku merokok berarti aku jawabnya yes gitu ya. Iya, betul. Nah, lalu lihat kondisi keluarga inti sahabat sehat. Apakah ada yang menderita serangan jantung atau penyakit jantung di bawah usia kurang dari 60 tahun. Nah, diisi sesuai kondisinya ya. Jangan lupa riwayat keluarga ini hanya berlaku untuk saudara saudara kandung ataupun orang tua dari saudara sahabat sehat semuanya. Oke, berarti hanya bisa ayah, ibu, dan juga saudara kakak adik gitu ya. Betul. Oke, jadi misalkan ayah punya kena serangan jantung mungkin sebelum usia 60, berarti saya jawab iya gitu ya, Kak. Betul. Nah, kemudian isi muncul nih kolom usia gitu ya. Jadi sahabat sehat bisa isi sesuai usia sahabat sehat dalam tahun ya satuannya. Misalnya gimana nih Cia? Aku misalkan isinya 55 tahun, aku isi boleh. 55 ya. Betul, isi 55 kemudian klik next question. Kemudian nih isi tekanan darah sistolik atau angka pertama dari hasil pengukuran tensi sahabat sehat semuanya. Misalnya nih hasilnya 180 atau 130 deh, 130/89. Nah, berarti yang diisi itu 130. Bisa nggak Cia? Oke. Berarti aku isinya 130 ya. Berarti angka pertama ya. Betul, angka pertama. Kemudian kalau udah diisi klik next question. Nah, muncul nih pertanyaan terkait HSCRP atau protein C reaktif sensitivitas tinggi. Nah, ini diperoleh dari hasil lab ya, sahabat sehat semuanya. Tapi kalau nggak punya, jangan berkecil hati, bisa diisi dengan angka 1 dulu aja. Tapi untuk hasil yang lebih akurat tentu saja harus disesuaikan dengan hasil labnya. Oke, berarti kalau bisa diusahakan ada ya, Kak, kalau nanti hasilnya berbeda begitu. Betul. Ya. Oke. Sementara bisa diisi 1 dulu aja kali ya Cia ya. Boleh. Oke, klik next question. Kemudian muncul nih pertanyaan selanjutnya terkait kadar kolesterol total. Nah, misalnya 150 mg per desiliter. Jangan lupa miligram per desiliternya atau mg per dl-nya diklik ya, sahabat sehat. Oke, berarti aku isi ya, Kak. Misalkan aku isi 200 kolesterolnya. Lalu aku pencet nih satuannya ya, Kak. Iya, jangan lupa. Kemudian HDL nih atau high density lipoprotein atau biasa kita dikenal dengan lemak baik. Itu coba diisi misalnya 30 mg per desiliter. Jangan lupa lagi mg per dl-nya diklik lagi ya, sahabat sehat semuanya. Oke, ini sama ya Kak yang tadi ya. Sama-sama. Nah, kemudian yang terakhir nih akhirnya gitu ya, yaitu terkait jenis kelamin. Nah, bisa disesuaikan dengan kondisi sahabat sehat semuanya. Kemudian bisa klik view result atau lihat hasilnya. Tada! Tingkat resiko sahabat sehat semua akan keluar di layar, bisa itu low atau rendah, kemudian moderate atau sedang, dan high atau tinggi gitu ya. Ayo dong sahabat sehat semua komen-komen di bawah gimana, berapa dapat hasilnya gitu ya Cia ya. Oke, boleh nih sahabat sehat. Aku mulai nih Kak untuk sharing punya aku. Punya aku nih hasilnya 1% doang gitu Kak. Berarti aku rendah resikonya ya Kak. Berarti aku harus menjaga makan atau gimana Kak? Nggak boleh gitu dong Cia. Jangan terlalu cepat ya menjudge ya. Jadi nggak boleh kayak gitu sahabat sehat, karena Reynolds Calculator ini hanya bisa memperkirakan kemungkinan
kemungkinan kita terkena PJK itu 10 tahun ke depan. Dan resikonya itu bisa berubah, bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah tergantung pola makan dan gaya hidup kita. Jadi sahabat sehat semua, baik itu resikonya rendah, sedang ataupun tinggi, harus tetap nonton gitu ya, karena kita sekarang akan masuk ke cara pencegahan PJK gitu ya Cia ya. Dan kita akan bedah nih satu-satu gimana sih tadi jawabannya dari Cia gitu ya, biar mempermudah sahabat sehat semuanya. Oke, berarti mulai ya Kak dari pertanyaan pertama. Sahabat sehat juga bisa sambil ngecek nih jawabannya apa. Kalau pertanyaan pertama nih tadi Kak terkait merokok atau tidak, aku jawabnya misalkan sebagai perokok. Oke, jadi tadi kamu isinya kamu perokok tapi risikonya rendah ya Cia ya. Nah, itu tuh sebenarnya menurut penelitian merokok itu adalah salah satu kebiasaan yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung nih. Jadi harus tetap diubah nih kebiasaannya. Nah, kalau tensi tadi kamu isinya berapa nih Cia? Oh, kalau tekanan darah tadi aku isinya angka pertama ya Kak, 130. 130. Oke, berdasarkan Kemenkes nih cut off-nya 130 itu udah termasuk prahipertensi nih Cia. Jadi harus tetap jaga asupan garam juga. Kita bisa ngikutin anjuran GGL nih sahabat sehat semua. GGL itu artinya gulanya 4 sendok makan per hari, garamnya 1 sendok teh per hari. Jangan kebalik ya, 1 sendok teh bukan 1 sendok makan. Kemudian lemaknya 5 sendok makan per hari. Kemudian batasi juga nih makanan instan atau misalnya fast food gitu ya Cia ya. Kenapa? Karena makanan-makanan ini mengandung garam yang takarannya sangat banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya hidden gem sih enak ya Cia ya, tapi kalau hidden salt skip dulu nggak sih sahabat sehat semuanya? Skip sih Kak, apa setuju. Oke, berarti sahabat sehat bisa dicek nih tekanan darahnya angka pertama itu termasuk hipertensi apa tidak. Betul. Lalu nanti bisa mengikuti saran GGL tadi. Betul, setuju. Oke, kalau misalkan kolesterol gimana Kak? Tadi aku isi kolesterol itu 200, HDL-nya itu 30. Oke, kalau kolesterolnya 200 mg per desiliter itu termasuk agak tinggi sih Cia ya. Kemudian HDL-nya atau lemak baik tadi itu cukup rendah kalau misalnya masih 30. Nah, padahal itu HDL itu tadi atau lemak baik itu sangat penting untuk menjaga kadar kolesterol tubuh kita gitu. Jadi of course tetap harus menjaga asupan lemak bisa tadi sesuai GGL juga ya Cia ya. Dan untuk mempermudah nih sahabat sehat semua, kalau konsumsi makanan setiap hari gimana ya, udah lebih atau enggak garamnya, bisa ikutin anjuran isi piringku dari Kemenkes juga. Jadi setiap makan harus ada lemak baik, bisa dari ikan lele, ikan nila gitu ya. Harus ada sayur dan buahnya juga Cia. Dan jangan lupa kalau cemilan, alih-alih kita memilih gorengan, kita bisa memilih nih kacang-kacangan, buah-buahan ataupun sayuran hijau untuk menjaga kolesterol kita tetap dalam batas yang normal, dan juga ini nih menjaga pembuluh darah kita tetap lentur. Siapa yang sangka ya Cia, hal kecil tapi bisa berdampak besar. Oh oke, gitu kebayang sih Kak. Ternyata ada loh hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk mencegah PJK. Jadi kita juga udah bahas banyak banget nih, dari kita ngitung bareng seberapa beresiko kita, lalu bagaimana cara pencegahannya juga. Oke, terima kasih banyak nih Kak Dita atas informasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat sehat. Berarti selanjutnya boleh nih Kak untuk menutup, berikan closing statement untuk sahabat sehat. Oke, sama-sama nih Cia. Terima kasih juga untuk sahabat sehat sudah menyimak sampai akhir. Untuk closing statementnya, mungkin kita tadi punya kemungkinan menderita PJK yang berbeda-beda ya, yang beragam banget. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Tapi ingat, pola makan dan gaya hidup itu tetap adalah faktor penentu yang utama. Jadi sahabat sehat bisa tetap memilih nih untuk menjaga kesehatan jantung. Balik lagi sih, sebenarnya hidup itu adalah pilihan gitu Cia. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Dita, dan juga terima kasih kepada sahabat sehat yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk sebarkan informasi ini ke teman dan keluarga terdekat biar makin banyak nih sahabat sehat yang bisa mencegah PJK. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini sehat biar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.